Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama kami di Sapa Manado dan kali ini saya Ira Matoy akan memandu perbincangan pagi hari ini dan hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh mengenai pariwisata karena pariwisata ini tengah marak dan tengah digaungkan untuk kembali kita promosikan secara besar-besaran di Sulawesi Utara dan juga di Kota Manado. Dan tamu saya pagi hari ini ada Wakil Wali Kota Manado, Dr. Richard Swalang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Irama. Ya. Selamat baku dapat, terima kasih atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol santai mengenai pariwisata. Ya. Kemarin tentunya satu semangat juga dengan Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang ingin kembali memboost pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, tentunya juga Kota Manado include. Kolaborasinya seperti apa mungkin bisa diceritakan sedikit? Saya kira kita yang ada di Kota Manado, khususnya pemerintah Kota Manado ini ya sungguh sangat senang dan berbahagia karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Majen Purnawirawan Julius Silvanus juga mempunyai keinginan untuk bagaimana mendorong kembali, menggairahkan kembali pariwisata di Sulawesi Utara. Nah, tentu kita ingin bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk bagaimana kita dalam tugas dan posisi sebagai pemerintah ini melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mendorong dunia pariwisata di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Oke, kalau kita lihat ada banyak sekali pihak yang dilibatkan, kemudian juga ada dipilih staf-staf khusus yang berkompeten di bidangnya, khususnya di bidang pariwisata. Kemudian ada juga travel agent, dilibatkan juga, saya lihat ada akademisi, rektor-rektor juga untuk mengkaji bagaimana supaya pariwisata ini tentunya kita bisa sama-sama angkat. Komunikasinya seperti apa pemerintah provinsi dengan tentunya stakeholder dan pemerintah Kota Manado? Ya, saya kira kalau kita berbicara dunia pariwisata, ya ini kan tentu sebagai pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Manado ini kita harus mengurus pariwisata ini secara holistik dan tentunya keterlibatan ya para praktisi pariwisata maupun juga para operator wisata ini kan sangat kita perlukan. Nah, tentunya termasuk juga akademisi karena itu kan mereka melihat ya dari berbagai sudut pandang, terutama dalam hal ekonomi, dari sisi ekonomi pariwisata ini. Dan kita tentu mau dan sangat ingin dan bahkan terlibat dalam bagaimana kita mendorong kembali bergairahnya dunia pariwisata di Sulawesi Utara. Oke, yang menjadi poin dari tentu saja perhatian dari masyarakat Sulawesi Utara adalah didatangkannya kembali turis Cina atau tamu Cina. Kemarin dengan Transnusa, ada yang dari Nanjing, ada yang dari Shanghai juga. Seperti apa? Tentunya diharapkan ini juga bisa menjadi pemantik untuk kembali melonjaknya pariwisata di Manado. Kalau kita pemerintah Kota Manado merasa senang dan bangga karena pasca COVID pasca pandemi ini kan kita perlu merebound dunia pariwisata kita karena khususnya Kota Manado itu salah satu yang mendorong perekonomian Kota Manado itu adalah dunia pariwisata. Dan tentu kebanggaan kita bahwa para pelaku usaha pariwisata di Kota Manado ini juga mampu menerobos pasar pariwisata di Tiongkok. Nah, ini kan potensi itu karena apa? Tiongkok ini negara yang berpenduduk terbanyak di dunia. Jadi saya kira ketika mereka bisa menerobos pasar pariwisata di Tiongkok ini dengan mendatangkan turis
dari Tiongkok ke Kota Manado ini sungguh sangat membanggakan, dan tentu saya melihat bahwa mereka juga memang ini sudah membangun, ya, sudah membangun jaringan dari segi bisnis, dari segi segi fasilitas-fasilitas, sehingga travel agent ataupun operator pariwisata yang ada di Tiongkok ini jadi percaya kepada mereka. Dan saya lihat juga secara jaringan juga mereka dengan dunia penerbangan, ya, ini sangat baik, ya, karena salah satu maskapai itu, Transnusa itu sudah saya kira juga sangat intens dengan bagaimana membangun bisnis, ya, bisnis pariwisata. Dan ini tentu kita akan support, ya, artinya ini kan ada respons yang baik dari para pebisnis pariwisata kita ini, dan tugas pemerintah adalah mensupport mereka. Baik, kemudian tentunya tujuan utamanya adalah bukan hanya mendatangkan, tapi juga tentunya mengentertain, dan diharapkan ada kunjungan berikutnya, begitu, kembali lagi berkunjung ke Manado, ke Sulawesi Utara. Sejauh ini maintainnya seperti apa, khususnya tentunya dalam banyak hal yang menyangkut tamu-tamu Chinese ini, tentunya kita harapkan bukan hanya dari Cina saja, tapi juga dari mancanegara tentunya. Jadi saya kira tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah ini kan akan mensupport. Nah, itu supportnya dalam bentuk apa? Ya, kalau tugas pemerintah pertama, kita tentunya menyediakan akses, ya, ke tempat-tempat pariwisata. Ya, kalau bicara akses ke tempat-tempat pariwisata itu sudah berkaitan dengan infrastruktur. Bahwa di Kota Manado misalnya, kita ambil salah satu tujuan wisata yang sangat-sangat potensial dan saya kira sudah mendunia, yaitu Taman Laut Nasional Bunaken. Nah, ini dalam posisi pengelolaan Taman Laut Nasional Bunaken ini kan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tapi wilayah Kepulauan Bunaken itu adalah wilayah pemerintahan dari Kota Manado, yaitu Kecamatan Bunaken Kepulauan. Nah, tugas kita di situ adalah bagaimana membangun infrastruktur di situ, jalan, ya, kemudian juga kita membangun pelabuhan, ya, kemudian juga tentu di Kepulauan Bunaken ini, di mana di situ ada 4 kelurahan ini, pemukimannya juga harus kita tata, ya, jalan-jalan setapak, sampai penerangan jalan, drainase, ya, termasuk juga misalnya fasilitas kesehatan, ya, kita ada puskesmas di situ, SDM dan peralatannya juga harus kita tingkatkan. Nah, itu salah satu bentuk support pemerintah kepada dunia pariwisata, objek pariwisata. Ada juga hal yang paling penting, yaitu saya kira bagaimana tugas pemerintah juga ini menjaga objek wisata. Baik. Baik, Pak Richard, saya baru akan masuk ke situ terkait detail apa saja yang perlu dipersiapkan oleh tentunya pemerintah dan masyarakat Kota Manado secara umumnya. Tapi kita harus jeda dulu. Anda jangan kemana-mana, usai jeda berikut, Sapa Manado masih akan kembali. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Manado dan saya masih berbincang dengan Dr. Richard Sualang, Wakil Wali Kota Manado. Kita berbincang tentang pariwisata, tentunya secara umum, tapi tentunya juga menyeluruh mengenai persiapan dan tentunya kesiapan. Persiapan dan kesiapan ini Kota Manado secara umum untuk menyambut wisatawan. Tentunya kita bicara mengenai banyak yang perlu dipersiapkan, banyak aspek. Tadi sudah di-spill sebelum saya tanyakan tentang kesiapan infrastruktur dan juga lain-lain. Tapi tentunya yang menjadi pertanyaan utamanya adalah apakah
masyarakat Manado sudah siap untuk menjadi tuan rumah bagi para tamu ini, baik dari domestik maupun internasional turis. Nah ini tadi selain infrastruktur juga, kita pemerintah Kota Manado menyadari bahwa masyarakat Kota Manado ini ya kita dalam hal ini pariwisata kita jangan jadikan mereka juga hanya sebagai subjek, tapi juga kita harus jadikan mereka sebagai objek. Nah ini yang perlu kita, ini tantangan ya bagi pemerintah Kota Manado, karena melibatkan masyarakat itu artinya harus dalam dunia pariwisata ini. Karena apa? Masyarakat ini bisa jadi pendukung pariwisata sekaligus sebagai atraksi wisata juga. Karena apa? Kalau masyarakat kita misalnya dengan kesiapan, kebiasaan mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Artinya ini berkaitan dengan sampah. Masyarakat kita tidak membuang sampah sembarangan, mereka menjaga kebersihan lingkungan. Mereka itu sudah bisa jadi pelaku pariwisata. Nah, itu keterlibatan mereka di situ. Karena itu yang memang tugas pemerintah salah satu yang untuk mendorong kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, itu salah satu yang paling susah sebenarnya. Habit. Ya, kalau mungkin kita bicara infrastruktur tadi ya, itu dengan perencanaan, dengan eksekusi yang baik itu bisa terlaksana. Tapi bagaimana kita memaintain masyarakat kita, menjaga mereka, bahkan harus merubah habit mereka, ini yang susah. Tapi itu harus kita lakukan. Baik. Selain habit, tentunya masyarakat Manado juga harus siap secara kualitas sumber daya manusia, karena akan menyambut tamu asing, terkait tentunya kapasitas dan kapabilitas. Bahasa, kemudian juga wawasan, kemudian tentunya ide-ide wira swasta atau entrepreneur, ide-ide bisnis yang tentunya mensupport pariwisata ini. Sejauh mana Pak Wawali ini melihat masyarakat Manado ini sudah siap atau belum? Kalau kita lihat di Bali kan, they speak English, gitu. Mereka berbicara, semua masyarakat di sana bisa berbahasa Inggris, bahasa asing lah. Kalau di Manado seperti apa? Ya tentu kalau di Manado saya kira masyarakat ini ya tetap kita harus dorong mereka supaya menjadi siap secara mental ya. Karena apa? Yang datang ini kan orang asing. Pasti ada culture shock lah. Dan tentu kebiasaan-kebiasaan orang asing ini yang datang ke Kota Manado ini akan berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Kota Manado. Nah, salah satu keuntungan kita bahwa masyarakat Kota Manado ini friendly, dia sangat welcome, menerima. Nah, tentu dengan sikap seperti itu, masyarakat Kota Manado juga harus tetap menjaga bahwa ada kebiasaan-kebiasaan mereka yang positif, jangan sampai misalnya ya terpengaruh dengan wisatawan budaya luar. Nah, kemudian salah satu yang terus didorong oleh pemerintah bahwa bagaimana masyarakat Kota Manado ini memanfaatkan peluang, khususnya di bidang ekonomi. Nah, untuk memanfaatkan peluang itu perlu kesiapan-kesiapan dari masyarakat Kota Manado, termasuk ya salah satu ini yang penting soal komunikasi. Setidak-tidaknya masyarakat Kota Manado ini ya mampu secara umum misalnya ya menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian ketika mereka berhadapan dengan turis asing bisa langsung berinteraksi ya. Nah, kalau kita melihat ya kemampuan adaptasi masyarakat Kota Manado ini kan tinggi. Nah, kita juga merasa bahwa kalau pemerintah itu mendorong lewat pendidikan vokasi misalnya, ya kita kalau formal ada SMKN ya,
kemudian ada yang politeknik, kemudian universitas-universitas yang mengajarkan bahasa, selain bahasa Inggris juga bahasa Mandarin misalnya ya. Nah ini harus kita terus dorong supaya kemampuan masyarakat Kota Manado berhadapan dengan para wisatawan ini jadi tinggi, dan tentu dengan sikap masyarakat Kota Manado yang friendly dan ramah ini bisa jadi bisa sejalan, bisa gayung bersambut seperti itu. Baik. Nah ini kalau kita melihat hal seperti itu, bahwa dorongan bahwa masyarakat Kota Manado untuk berusaha, mereka menjadi misalnya menjadi pegawai-pegawai di hotel misalnya, atau bahkan pemandu wisata, atau bahkan pemilik-pemilik restoran misalnya, atau pemilik-pemilik kafe, ya. Bahkan sampai ke waiter pun atau pelayan di tempat-tempat hiburan, di rumah makan ini juga ini bisa jadi daya dukung yang sangat tinggi. Baik Pak Richard, kita kalau ingin mendatangkan tamu dari luar negeri tentunya kita bicara tentang package. Package ini yang akan dijual atau dimarketingkan keluar. Pasti ada paket. Kemudian ada di dalamnya festival gitu. Di Manado sendiri kita kenal dengan Manado Fiesta. Untuk berikut apakah akan diadakan kembali atau akan dirancang hal serupa yang lain? Saya kira pemerintah Kota Manado juga memikirkan hal tersebut, ya. Karena kita juga ada beberapa kali mendapatkan masukan dari akademisi, bahkan pelaku pariwisata, bahwa Kota Manado ini kalau dalam secara objek wisata, ya, objek wisata itu alam ini nggak ada bandingannya. Artinya alam ini kita sangat-sangat menjual, sangat-sangat indah. Kita mau dapat alam dari udara, dari darat, pegunungan, laut, pantai, ya, bahkan dasar laut pun kita bisa dijual. Untuk alam ini. Nah, ini yang kita masih kurang, harus diakui bahwa ini yang rekreasional, non alam, yang buatan. Ya tentu ini perlu kita juga untuk mempromosikan ini untuk menarik para investor. Tentunya yang menarik adalah konsep begitu, seperti apa. Tapi kita harus jeda dulu Pak Richard, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya masih berbincang mengenai kesiapan Kota Manado untuk menyambut wisatawan. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Sapa Manado, masih berbincang kali ini bersama Wakil Wali Kota Manado, Dr. Richard Sualang. Tadi sudah cukup banyak kita ngobrol tentang persiapan dan kesiapan tentunya Kota Manado untuk menyambut wisatawan baik asing maupun domestik. Yang belum sempat dijawab adalah festival, tentu ini menarik banyak pihak yang tentunya ingin juga ikut serta dan mengambil peran dalam pengembangan pariwisata, seperti apa? Ya, saya kira tadi saya menyebutkan bahwa ada masukan-masukan ya dari berbagai pihak mengenai konten wisata di Kota Manado yang sudah disampaikan bahwa memang masih kurang. Ya. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang keindahan alam itu, Manado itu tidak ada duanya. Tapi itu konten mengisi ya ini ada berbagai cara, termasuk di daerah-daerah lain ini dengan mengadakan festival wisata. Nah ini kalau di Kota Manado ini kita sedang mengkonsepkan konten-konten yang berkesinambungan. Jadi kita tidak putus ya karena terus terang ketika kita melihat ya perjalanan di Kota Manado ini pernah ada Manado Fiesta. Dan tentu ketika dilaksanakan festival-festival itu, lonjakan kunjungan pariwisata itu meningkat. Tapi setelah itu ya kita menurun lagi. Nah konsep
kami dengan Pak Wali Kota itu tentu mau yang berkesinambungan. Artinya kita mencoba menerobos stigma peak season. Kita maunya di Manado itu sepanjang tahun adalah peak season. Karena ini memang daya dukung ekonomi Kota Manado ini, ya kita menyadari bahwa adalah pariwisata. Kita tidak mau bahwa di bulan-bulan tertentu daya dukung ekonomi dari pariwisata ini tinggi, sedangkan di bulan-bulan waktu-waktu tertentu juga kita turun malah. Nah, ini konsep ini yang sedang kita ramu, dan tentu dengan seiring berjalannya kunjungan pariwisata yang semakin meningkat, ya kita akan menyiapkan konten-konten ini yang bisa dinikmati oleh pariwisata sepanjang tahun. Ya. Jadi saya kira hal-hal tersebut sangat disadari juga oleh pemerintah Kota Manado. Baik, tentunya menjadi catatan untuk diperhatikan bersama. Kemudian Pak Richard, kita mau lihat soal kalau ada tamu, tentunya yang paling penting adalah aksesibilitas dari satu tempat, mungkin dari tempat mereka stay ke tempat wisata, kemudian ke tempat makan, dan terkait juga tentunya dengan keamanan. Seperti apa koordinasinya dengan stakeholder terkait? Kita sangat berterima kasih ya kalau soal keamanan ini, tentu dengan aparat penegak hukum, ya, pihak kepolisian, pihak TNI ini sangat kooperatif, dan bahkan ya mempunyai inovasi-inovasi yang dikerjasamakan dengan pemerintah Kota Manado. Nah, ini perlu kita lakukan karena itu tadi, ketika wisatawan datang pasti akan ada persinggungan budaya dan kebiasaan dan masyarakat setempat. Nah, kita berharap dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum, kesadaran masyarakat Kota Manado ini lebih baik, ya. Karena apa? Kita tidak mau ada gangguan-gangguan keamanan, ya, khususnya bagi para wisatawan. Ya, kita harus menjaga masyarakat kita juga, keamanan kita dan tamu yang ada di Kota Manado. Nah, ini kita lakukan koordinasi dengan dengan pihak keamanan, sehingga ketika mereka tiba di Kota Manado sampai mereka pulang di Kota Manado ini, mereka tetap aman tanpa ada gangguan keamanan. Kan misalnya kalau untuk turis-turis, ya paling sering terdengar masalah copet atau kehilangan barang, dicuri, atau mungkin ada yang penipuan, tapi sampai sekarang belum terdengar hal-hal tersebut. Nah, ini kita juga sangat menjaga itu, dan berterima kasih pihak keamanan sangat-sangat mendukung. Kemudian akses, ya. Sebenarnya akses ini kalau kita melihat pemerintah Kota Manado ini, artinya semakin lama wisatawan ada di Kota Manado, ya semakin baguslah buat kita. Nah, tentu juga akses-akses ini kalau itu menjadi tugas pemerintah Kota Manado, bahwa kita ke Bunaken misalnya, kita menyediakan pelabuhan wisata. Nah, kita bersyukur karena sesuai aturan dan perundang-undangan bahwa kalau pelabuhan wisata itu masih wewenang pemerintah kota. Makanya kita di sini ada pelabuhan wisata di Pasar Bersehati. Ada pelabuhan wisata di Manado Bay, di kawasan Megamas. Ada pelabuhan wisata di Tongkaina, ya. Ada pelabuhan wisata di Pulau Bunaken. Dan kita tentu pemerintah kota selain menata dan membangun itu, tentu kita mendapatkan juga PAD, ya, pendapatan asli daerah langsung di situ. Nah, itu kita menjaga supaya Kota Manado itu bisa dinikmati senyaman mungkin. Ya. Karena apa? Kalau lihat dengan situasi geografis, wisatawan itu di Manado terus terang sehari
habis dia. Dia spending time 1 hari di Kota Manado, semua dia sudah. Dia bisa merasakan snorkeling atau menyelam di Bunaken. Pagi, ya. Siangnya dia bisa menikmati highland misalnya di Gunung Tumpak. Itu kan cuma 30 menit. Sorenya dia bisa menikmati wisata para layang juga di Gunung Tumpak. Dia sudah bisa menikmati udara. Itu sehari habis. Sorenya dia bisa pulang misalnya. Tapi kan kita perlu mereka long stay lebih lama. Minimal kalau dalam hitungan kita paling menguntungkan Kota Manado itu mereka bisa nikmati dalam 3 hari. Ya. Nah, ini kita juga banyak juga strategi dari kawan-kawan operator atau agent itu, dia bisa ke Highland Tour di Minahasa misalnya, kemudian bisa ke Tomohon juga, ya, atau bisa ke Bitung, Lembe, ada spot diving yang spesifik di situ. Nah ini kan kalau ini bisa dimaksimalkan oleh kita pemerintah Kota Manado, dan juga karena ini sudah koordinasinya dengan kota kabupaten lain, tentu peran pemerintah provinsi ini sangat penting. Baik, kemudian Pak Richard, yang tentu menjadi perhatian kita semua adalah semua potensi yang sudah kita miliki, kekayaan alam yang kita punya, kesiapan yang sudah kita prepare di sini dengan baik, tidak ada artinya apabila tidak ada promosi dan branding tadi. Support pemerintah seperti apa terkait branding atau promosi keluar? Singkat saja Pak. Ya, ini promosi kan jadi tugas pemerintah juga. Nah kita sebagai kalau kita melakukan promosi, bahwa kalau kita pemerintah melakukan promosi, bahwa kita juga harus menyediakan anggaran. Ya. Nah promosi ini tergantung bagaimana cara kita melihat pasar wisatawan. Kalau kita misalnya sekarang tentu dengan Tiongkok sudah berjalan. Dan pasar wisatawan di Tiongkok sangat besar. Ya. Nah kita harus promosi ke Tiongkok. Jangan kita menyasar promosi ke Eropa misalnya. Ya. Nah ini juga kalau kita melihat bahwa karena aksesibilitas itu sangat Tiongkok masih lebih mudah. Ya. Berarti promosi juga harus ke arah sana lah. Jangan kita mau meraih wisatawan wisatawan Tiongkok, kita promosinya ke Eropa. Ya. Yang paling penting adalah harus jemput bola. Ya, menyambung tadi ya, kita tentu menyediakan anggaran untuk promosi. Baik. Ada juga promosi itu harus bekerja sama dengan pihak swasta, para pelaku ekonomi pariwisata ini. Ya, baik. Tentunya kita perlu berkolaborasi. Ya. Yang paling penting masyarakat Manado juga harus siap untuk menyambut tamu. Ya, tepat. Tepat sekali. Baik. Pak Richard Sualang, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama kami Kompas TV Manado. Sukses. Ya, terima kasih Irama. Ya, dan ini adalah penutup jumpa kita dalam Sapa Manado. Jangan lupa terus saksikan update berita dan informasi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.